Selamat datang di channel Cerita Horor 21, tempat di mana setiap kisah nyata dibuka, setiap teka-teki dicari jawabnya, dan setiap tragedi diungkap tanpa sensasi, hanya kebenaran yang berbicara. Di sebuah sudut perumahan sederhana di kota Serang, Banten, terdapat sebuah rumah kecil yang tampak tak berbeda dari rumah-rumah lainnya. Berada di Komplek Puri Anggrek, Kelurahan Triti, rumah itu sering kali terdengar tawa anak-anak kecil dan suara sapaan hangat seorang ibu kepada tetangganya. Di dalam rumah itu, tinggal pasangan suami istri, Petri Sihombing dan Wadison Pasaribu, bersama dua buah hati mereka yang masih kecil. Petri adalah seorang perempuan yang dikenal tenang, keibuan, dan penuh perhatian. Ia aktif dalam kegiatan sosial rohani, dan banyak yang mengenalnya sebagai pribadi yang ramah dan tidak banyak bicara. Di mata tetangga, Petri adalah sosok ibu rumah tangga ideal, mengurus anak-anak, mendukung suami, dan selalu menjaga suasana rumah tetap hangat. Namun, seperti langit yang sesekali berawan, rumah tangga Petri tak selalu cerah. Beberapa orang dekat mulai merasakan ada sesuatu yang berubah. Ia masih tersenyum, tapi kadang matanya tidak ikut tersenyum. Ada hari-hari di mana Petri terlihat letih, meski ia tak pernah berkata apapun. Bu Petri itu orangnya baik banget, suka nyapa, suka senyum. Tapi belakangan kayak sering melamun, ungkap seorang tetangga yang pernah berinteraksi dengannya hampir setiap hari. Wadison, suami Petri, sehari-hari bekerja sebagai sopir. Ia sering bepergian karena pekerjaannya bersifat keliling. Orang-orang tak begitu akrab dengannya, karena memang ia jarang terlihat bersosialisasi. Tapi dari luar, keluarga kecil ini tampak seperti keluarga biasa. Namun, waktu terus berjalan. Dan sebagaimana rumah dengan dinding tertutup, tak semua hal bisa dilihat oleh orang lain. Ada hal-hal yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang tinggal di dalamnya. Seperti api kecil yang membara diam-diam, tapi suatu saat bisa membesar jika dibiarkan. Suatu hari, Petri sempat bercerita singkat kepada seorang teman. Bukan tentang keluhan besar, tapi cukup untuk memberi petunjuk bahwa hatinya sedang tidak sepenuhnya tenang. Tentang perubahan sikap, tentang rasa lelah yang tak selalu bisa dijelaskan. Namun, ia tetap memilih diam, tetap tersenyum, tetap berusaha menjadi ibu dan istri yang baik. Pernah dia bilang, "Nggak semua rumah tangga itu sempurna, tapi yang penting kita tetap jalani dengan sabar." Waktu itu saya pikir cuma lelah biasa, kata temannya. Wadison, yang dikenal sebagai pribadi pendiam dan tertutup, perlahan menjauh. Tidak secara fisik, tapi secara emosional. Petri merasakannya, tapi seperti kebanyakan istri yang masih ingin mempertahankan keluarga, ia memilih menahan diri. Ia percaya, mungkin ini hanya fase. Tapi bagi Wadison, ini bukan fase. Ini adalah arah baru yang sudah ia pilih. Sejak akhir tahun 2023, Wadison mulai terlibat dalam hubungan dengan seorang perempuan lain yang berinisial R. Perempuan ini tinggal jauh dari tempat mereka, di Bayah, Kabupaten Lebak. Jarak tak menghalangi kedekatan mereka. Hubungan itu semakin dalam, hingga menjadi lebih dari sekadar pelarian emosional. Wadison ingin membangun hidup baru. Bukan bersama Petri, tapi bersama perempuan yang baru. Masalahnya, keinginan itu tak semudah membalikkan tangan. Ia terikat dalam pernikahan adat Batak yang kuat. Perceraian bukan hal yang ringan. Ditambah, sebagai seorang ayah, ia tahu bahwa jika bercerai, kemungkinan besar hak asuh anak-anak akan jatuh ke tangan Petri. Di titik itulah, Wadison mulai berpikir, bukan tentang berpisah, tapi tentang menghilangkan penghalang. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ia rencanakan. Ia tetap pergi bekerja seperti biasa. Ia masih pulang membawa belanjaan, masih menyapa tetangga walau singkat. Tapi di dalam pikirannya, ada skenario lain yang sedang ia bangun, sebuah jalan keluar yang hanya melibatkan satu orang, dirinya sendiri. Hubungan dengan R makin serius. Wadison disebut-sebut sudah menyatakan niat untuk menikah dengan perempuan itu. Tapi untuk menikah, ia butuh bebas. Ia perlu meyakinkan semua orang bahwa ia bukan pelaku dari apapun yang akan terjadi. Maka, di kepala Wadison, sebuah ide gila mulai terbentuk, bagaimana jika ia menciptakan situasi di mana dirinya terlihat sebagai korban juga. Jika terlihat seperti perampokan, jika aku juga tampak sebagai korban, maka semuanya akan masuk akal, pikirnya.
Wadison mulai merancang rencana. Ia membeli kabel tis, benda yang biasa digunakan untuk mengikat barang, dan kali ini, ia menyimpannya untuk sesuatu yang sangat berbeda. Tak ada yang curiga, tak ada yang bertanya. Ia melakukannya dalam diam. Semua tampak biasa di luar, tapi di balik sikapnya yang datar, ada rencana gelap yang sudah matang. Bahkan, saat anak-anak tertidur dan istrinya mulai memejamkan mata di malam hari, Wadison tahu, waktu itu semakin dekat. Malam itu, langit di kota Serang tampak tenang. Angin hanya berhembus pelan, dan dari kejauhan, suara azan Isya telah lama berlalu. Rumah-rumah di perumahan Puri Anggrek mulai sepi, lampu-lampu mulai dipadamkan satu persatu. Begitu pula rumah Petri dan Wadison. Dari luar, rumah itu terlihat seperti rumah keluarga biasa yang tengah beristirahat. Tak ada tanda-tanda bahwa malam itu akan menjadi malam terakhir Petri terlihat hidup oleh tetangga-tetangganya. Di dalam rumah, dua anak mereka telah terlelap dalam kamar. Petri sendiri tengah berada di kamar utama, sementara Wadison diam. Ia sudah memikirkan segalanya. Benda-benda yang ia siapkan telah disimpan rapi. Ia tahu malam itu akan menjadi eksekusi dari rencana yang telah ia simpan rapat-rapat selama berbulan-bulan. Saat itu, Wadison dan Petri sempat melakukan hubungan intim untuk menghindari kecurigaan. Setelah berhubungan, Petri mengaku lapar dan meminta suaminya untuk membelikan makanan. Namun, Wadison menolak permintaan tersebut, yang membuat Petri melontarkan kata-kata yang menyakiti hati Wadison. "Kamu cuma mau duit istri saja," ungkapnya. Tanpa adanya pertengkaran sebelumnya, Wadison langsung mencekik leher Petri yang saat itu tertidur. Petri sempat melawan dan berteriak meminta tolong. Mendengar itu, Wadison melilitkan tali tambang hingga menyebabkan Petri kehilangan nyawa. Dengan detail yang ia pikirkan matang-matang, ia mengubah posisi tubuh Petri, mengganti letak barang, dan menyiapkan sebuah skenario yang ia yakini akan membuat semua orang percaya bahwa mereka telah menjadi korban dari aksi orang asing. Yang paling mencengangkan adalah dia melukai kepalanya dengan ulekan di bagian wajah dan kepala, membuat luka di leher menggunakan yang, dan langkah terakhirnya, dia memasukkan dirinya sendiri ke dalam karung. Ya, dia masuk ke dalam karung dan mengikat tangannya menggunakan kabel tis, alat yang sejak awal dia siapkan sebagai bagian dari alibi. Dia ingin menunjukkan bahwa dirinya juga adalah korban. Seseorang yang tidak berdaya, seseorang yang diserang oleh pihak luar, dia kemudian berteriak, sehingga membuat anaknya yang berusia 5 tahun dan 7 tahun mendengar dan meminta pertolongan. Tangisan pecah, tetangga datang, polisi dipanggil. Dalam hitungan jam, rumah itu berubah dari rumah keluarga biasa, menjadi tempat kejadian perkara. Polisi datang tak lama setelah laporan masuk. Pagi itu, perumahan Puri Anggrek tak lagi sunyi. Suara mobil patroli, tangisan anak-anak, dan bisik-bisik tetangga mulai memenuhi lorong-lorong sempit yang biasa tenang. Di dalam rumah, polisi mendapati dua hal yang langsung membuat mereka berhenti sejenak. Seorang perempuan ditemukan tak lagi bernyawa di ruang tengah, dalam kondisi tak wajar. Di sisi lain, ada seorang pria dewasa yang anehnya ditemukan di dalam karung, dengan tangan terikat kabel tis. Awalnya, semua pihak mengira ini adalah perampokan. Dugaan yang sangat masuk akal, apalagi melihat kondisi rumah yang tampak seperti telah dimasuki orang asing. Namun, penyidik tidak tinggal diam. Mereka tahu, sebuah skenario yang dibangun rapi kadang justru menyisakan celah paling mencolok. Dan itulah yang mulai mereka temukan, satu persatu. Tim identifikasi mulai menelusuri setiap sudut ruangan. Mereka mencatat posisi benda-benda, bekas jejak di lantai, hingga waktu kematian yang diperkirakan terjadi beberapa jam sebelumnya. Tetapi dari semua hal yang mereka temukan, satu pertanyaan sederhana mulai mengganggu, bagaimana mungkin seseorang mengikat dirinya sendiri dari dalam karung. Kamera CCTV di lingkungan sekitar juga diperiksa. Tidak ada satupun rekaman yang menunjukkan ada orang asing keluar masuk kompleks di malam itu. Tak ada kendaraan mencurigakan, tak ada suara yang membangunkan warga. Semua bukti justru mengarah ke satu orang, suaminya sendiri. Tak hanya itu, riwayat komunikasi Wadison mulai diperiksa. Dari ponselnya, ditemukan pesan-pesan yang mengindikasikan hubungan dekat dengan seorang perempuan lain. Dan lebih mencengangkan lagi, terungkap bahwa Wadison ternyata sudah merencanakan masa depan baru bersama wanita itu. Motif pun mulai mengerucut, keinginan untuk menikah lagi, tanpa hambatan dari pernikahan yang masih sah. Di hadapan penyidik, Wadison mengakui semuanya.
Bahwa itu bukan perampokan, bahwa ia sendiri yang merancang segalanya, bahwa skenario itu hanyalah kedok. Tapi yang paling menyayat hati adalah kenyataan bahwa semua itu dilakukan, bukan oleh orang asing, melainkan oleh orang yang selama ini tinggal satu atap, satu meja makan, dan satu tempat tidur bersama korban. Berita itu menyebar cepat. Dalam waktu singkat, nama Petri Sihombing menjadi perbincangan hangat. Bukan karena prestasi atau pencapaian, melainkan karena nasib tragis yang ia alami di tangan orang yang seharusnya menjadi pelindungnya. Keluarga Petri di kampung halaman terkejut bukan main. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa menantu yang selama ini mereka percaya, justru menjadi sosok yang mengakhiri hidup anak mereka. Duka yang mereka rasakan begitu dalam, karena bukan hanya kehilangan, tetapi juga dikhianati. Setelah semuanya terbongkar, Wadison tak bisa lagi menyembunyikan siapa dirinya yang sebenarnya. Ia kini berada di balik jeruji besi, menghadapi pertanyaan demi pertanyaan dari penyidik, jaksa, dan tentu, dari dalam dirinya sendiri. Proses hukum pun berjalan, berkas perkara lengkap, bukti-bukti kuat. Polisi menetapkan Wadison Pasaribu sebagai tersangka utama atas hilangnya nyawa istrinya sendiri, Petri Sihombing. Ia dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Jaksa menyiapkan dakwaan dengan teliti, karena publik mengikuti kasus ini dengan seksama. Banyak yang menantikan keadilan, terutama dari pihak keluarga Petri. Karena untuk mereka, keadilan adalah satu-satunya penghiburan setelah kehilangan yang tak tergantikan. Tapi keadilan tidak pernah mampu mengembalikan seseorang yang telah pergi. Semoga kisah ini menjadi pelajaran, bahwa cinta bukan alasan untuk bertahan dalam ketakutan. Bahwa tidak ada hubungan yang layak dipertahankan jika hati dan nyawa harus dikorbankan. Dan semoga, tidak ada lagi Petri-Petri lainnya di luar sana. Karena satu saja sudah terlalu banyak.